tanah Jawa. Nah, sedangkan Eyang Brawijaya itu adalah Ratu Tanah Jawa. Saya ulangi kembali, Eyang Brawijaya itu adalah Ratu Tanah Jawa. Di dalam pewayangan itu digambarkan Krishna dengan Eyang Sabdapalon. Nah, Eyang Brawijaya itu adalah titisan Wisnu. Itu. Jadi dahulunya misalkan dari Eyang Airlangga menitis lagi Eyang Jayabaya, menitis lagi Eyang Brawijaya. Nah, Eyang Sabdapalon itu ya titisannya dari Ismaya, Eyang Semar. Nah, setiap zamannya itu mempunyai perwujudan yang beda-beda, tidak sama. Gitu. Nah, makanya saya ulangi kembali, Eyang Brawijaya satu, tidak pernah pisah dengan Eyang Sabdapalon. Kedua, Eyang Brawijaya tidak pernah masuk ajaran Islam. Ini saya tidak mengkaitkan masalah agama loh ya, karena ini membicarakan tentang sejarah yang sebenarnya yang selama ini tertutupi berlipat-lipat zaman dari beratus-ratus tahun atau berabad-abad ini. Karena apa? Setelah keruntuhan Majapahit itu dulu kan dari kesini kan negara kita itu dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Nah, dengan perjalanan berbagai abad itu kan pasti banyak sejarah yang dibelokkan kan gitu, banyak terjadi pembodohan pendidikan, pembodohan intelektualitas, pembodohan secara spiritualitas. Sudah dijajah oleh secara fisik, dijajah secara fisik itu ya penjajahan itu misalnya dari Belanda itu, dari VOC, Portugal, Belanda, banyak sekali kan. Nah, terus belum lagi itu penjajahan yang sifatnya non materi, yaitu adalah ajaran, ya kan. Kita kan dijajah yang non materi kan dari sebuah ajaran, mungkin dari agama yang bukan dari Nusantara. Akhirnya apa? Memperpecah belah keduanya, kita dilunturkan oleh sejarah kita sendiri. Dan itu banyak artefak-artefak yang peninggalan kerajaan yang sudah tidak ada lagi di Nusantara. Bahkan yang buku-buku kitab yang utama yang sebenarnya dimiliki oleh leluhur kita zaman kerajaan Majapahit, entah itu Kediri, entah itu Singasari, itu sudah tidak ada di Nusantara, sudah dilarikan sana semuanya, dipelajari oleh orang sana. Bagaimana? Karena apa? Leluhur kita itu dulu di masa Majapahit itu adalah negara adidaya dunia. Nah, mereka juga mempelajari apa rahasia dari kelebihan orang Nusantara ini. Kalau negara Nusantara itu kok bisa hebat itu. Nah, akhirnya mengacaukan lah. Yang seharusnya Demak ini dengan Majapahit ini rukun, diadu domba. Nah, ya kan. Ini sebenarnya Demak dan Majapahit itu sebenarnya rukun. Nah, karena pengaruh dari siasat ini mungkin semata-mata itu adalah mengajarkan sebuah ajaran yang masuk ke Nusantara, tapi di belakang itunya ada tendensi. Nah, akhirnya itu terjadi. Tapi yang Brawijaya itu nggak pernah masuk Islam. Dan nggak ada peninggalan satupun berbau keislaman dari peninggalan Eyang Brawijaya. Semuanya peninggalan Eyang Brawijaya itu berbau Hindu. Dan banyak sisa-sisa dari pendereknya Eyang Brawijaya itu tinggal di pesisir Gunung Lawu, dalam arti di lereng-lereng Gunung Lawu. Makanya kan di daerah Kemuning, di daerah Candi Cetha atau daerah namanya Anggras Manis itu mayoritas orang agamanya Hindu kan gitu loh, ya kan.
Nah itu setiap peninggalan yang Brawijaya yang dulunya pernah ditinggali oleh yang Brawijaya sebelum muksa ke Gunung Lawu, rata-rata daerah situ banyak warga yang agamanya masih menekuni agama Hindu, karena agama Hindu itu adalah agama memang warisan zaman leluhur kita dahulu yang asli kan gitu. Nah makanya kan memang karena termakan zaman dari berbagai zaman berabad-abad, ya wajar kalau kejadiannya seperti ini. Memang kita dibodohi dan kita nggak sadar kalau itu sudah terjadi hingga sekian lama ini. Nah makanya ayolah kembali, bukan berarti aku ngujuk-ngujui, enggak kan gitu. Kita sadarlah leluhur kita itu seperti apa. Leluhur kita tuh dulu tuh hebatnya sangat luar biasa, bahkan menjadi adidaya dunia manapun nggak ada yang berani namanya kejayaan Majapahit, ya kan. Kapalnya dari ribuan kapal Majapahit itu istilahnya itu macannya dunia lah gampangannya, ya kan. Nah kenapa sekarang jadi seperti ini kan gitu kan. Nah itu bisa menjadi buat evaluasi diri kita semuanya. Itu karena apa? Kenapa negara kita jadi seperti ini? Nah kita harus evaluasi apa yang menjadi seperti ini, apa penyebabnya. Nah itu makanya kalau ada kebangkitan Nusantara ini terjadi, maka dunia negara-negara lain itu juga was-was gitu loh. Orang yang selama ini menginjak-injak Nusantara, dia akan khawatir gitu ketika Nusantara ini akan bangkit kembali, begitu. Nah kemudian begini Mas Tinus, kalau zaman dulu kan banyak leluhur-leluhur kita yang terbuka mata batinnya begitu ya. Yang ingin saya tanyakan, di zaman yang modern seperti ini, nuansa teknologi begitu sangat luar biasa perkembangannya, terus manfaat ketika mata batin terbuka itu apa kira-kira Mas? Nah itu kita bisa mengkolaborasikan antara, kan yang namanya teknologi kan berkaitan dengan intelektualitas, ya kan, kecerdasan intelektualitas. Jadi bisa meningkatkan kecerdasan intelektualitas kita. Tetapi ketika terbangkitkan kebatinan seseorang, maka terbangkitlah kecerdasan spiritualitas. Nah itu makanya antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual itu harus ada keseimbangan. Manakala kecerdasan intelektual tidak ada keseimbangan dengan kecerdasan spiritual, ya akhirnya kacau. Akhirnya orang hanya memandang sifatnya hal yang materi, teknologi yang sifatnya hanya untuk kebutuhan secara fisik, tapi kebutuhan secara rohani atau kebutuhan batin tidak tercukupi. Makanya ketika ada terjadi perkembangan teknologi itu, kalau tidak diimbangi dengan perkembangan secara spiritualitas, ya akhirnya adalah kehancuran bumi. Karena apa? Bumi ini kan juga perlu diperhatikan, tidak hanya kita melulu tentang perkembangan teknologi. Nah kalau kita hanya berkembang tentang teknologi, tapi di sisi lain akan merugikan untuk bumi itu sendiri. Makanya kan perlunya kebangkitan spiritualitas di saat adanya perkembangan teknologi itu, ya ada keseimbangan. Biar ada keseimbangan ketika teknologi itu berkembang, tapi kita masih ada kepedulian dengan alam semesta. Nah itu makanya kan biarpun ada perkembangan teknologi, tapi kita masih peduli dengan alam semesta. Jadi masih mempunyai sifat hamemayu hayuning bawono gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, dengan
dengan pemahaman ketuhanan secara menyeluruh tanpa adanya kemudian lelaku puasa atau tirakat begitu, apakah kesadaran ilahiyah itu bisa muncul Mas kira-kira? Kesadaran ilahi itu bukan perkara masalah kita harus puasa. Sebenarnya gini loh, tirakat itu apa sih kan gitu kan. Sebenarnya tirakat itu kan itu sebagian dari spiritualitas juga ya. Kita misalkan ini kita perenungan di malam hari itu tirakat ya kan. Kita bersengkuyung bareng dengan saudara kita, berkumpul berdiskusi tentang kehidupan, itu juga tirakat. Karena gini loh, tingkat kesadaran seseorang ini ketika kita mampu memahami diri kita sendiri, memahami pikiran kita, memahami perasaan kita, memahami tingkah laku kita, ucapan kita. Dalam arti apa? Kenapa kita harus memahami pikiran kita? Nah, kira-kira pikiran kita ini, kita mempunyai pikiran itu kira-kira merugikan untuk diri kita sendiri atau enggak, merugikan untuk orang lain atau enggak, merugikan untuk sekitarnya atau tidak, kan gitu kan. Terus kita perlunya memahami perasaan kita. Nah, kira-kira perasaan kita itu kira-kira kita punya prasangka yang merugikan diri kita enggak, merugikan orang lain atau enggak, merugikan untuk sekitar kita atau enggak, kan gitu. Nah, terus kita memahami karsa kita maupun perilaku kita. Nah, kita kira-kira perilaku kita itu sudah pantas atau belum, kira-kira perilaku kita itu merugikan orang lain atau tidak, kira-kira kita perilaku kita itu merugikan untuk diri kita atau tidak. Kita menjelek-jelekan orang lain loh, itu kan bagian dari merugikan orang lain, dan itu sebenarnya juga merugikan diri kita sendiri, karena apa yang kita keluarkan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Apa yang kita beri, maka sama saja itu akan memberikan untuk kita sendiri. Makanya kan ya namanya tirakat itu kan bagian dari suatu perjalanan. Jadi sebagai pemacu atau pemicu agar orang itu lebih menata diri, menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga pikiran, menjaga rasa, menjaga ucapan, agar apa yang kita pikirkan itu bisa memberikan hal yang sifatnya baik, tidak merugikan orang lain. Apa yang kita rasakan bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, juga untuk diri kita sendiri, bahkan karsa dan ucapan kita. Jadi kalau kita misalkan puasa, kita harus puasa terus tiap hari, misalkan Senin, Kamis, tapi kita tidak mampu memahami perilaku kita sendiri, ya percuma. Sama aja kita hanya menahan lapar, kan gitu kan. Kalau cuma menahan lapar aja semuanya bisa, ya kan. Duh, saya ini malah nggak pernah puasa, tapi ya saya modal saya melek bengi, terus perenungan, lihat langit. Misalkan ya Tuhan, kekurangan saya itu apa, yang perlu saya lakukan itu apa, mohon bimbinganmu, mohon petunjukmu agar hambamu ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus tiap malam kita melakukan kehidupan sehari-hari ini, kita malam hari perenungan, sehari ini saya melakukan apa saja. Oh, kekurangan saya mungkin ada di mana, kita cari. Oh, selama ini saya berucap apa saja. Oh, saya mempunyai prasangka apa aja. Kita evaluasi. Dengan kita membiasakan itu, kita dengan sendirinya akan terbangunkan kesadaran. Jadi kalau kita puasa, kalau kita nggak mau memahami perilaku kita, pikiran kita, rasa kita, ucapan kita, ya percuma. Mau puasa ribuan kali ya hasilnya sama aja. Akhirnya hanya sebatas menahan lapar, kan gitu kan. Nah, makanya kan untuk memahami kehidupan ini kita harus lebih jeli,